Halo adik-adik, selamat siang, selamat hari Minggu, Shalom. Adik-adik, apa kabar? Tentu puji Tuhan, kita semua masih tetap sehat-sehat. Walaupun kita tetap tinggal di rumah untuk memutus mata rantai COVID-19, tapi adik-adik masih bisa bersekolah minggu walaupun kita melalui media online. Di saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih tetap dengan program sajian firman, pokok bahasan Injil Yesus Kristus, pokok bahasan kekuatan Injil atas kuasa alam. Adik-adik, kita akan membaca sedikit dari berita firman Tuhan yang terambil dari Matius 8 ayat 23 sampai 27 dengan perikop angin ribut diredakan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang kekal kudus, Allah yang kami imani dalam anakmu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kami anak kami dua boleh berkumpul walaupun melalui media online. Tuhan tetap jaga kami masih tetap sehat-sehat sampai saat ini. Bapa di sorga, di saat ini kami akan membaca sedikit dari berita firman-Mu. Kami minta Tuhan datang curahkan Roh Kudus kepada kami, agar firman yang kami baca dapat kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Denganlah kepada kami telah siap mendengar apa kata sabda kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan terambil dari Matius 8 ayat 23 sampai 27 dengan perikop angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah kita yang mendengar dan mau melakukan dalam hidup dan kehidupan kita dari hari lepas hari. Adik-adik, kita mempunyai 2 TKP. Yang pertama yaitu menceritakan peristiwa angin ribut diredakan, dan yang kedua menyimpulkan kekuatan Injil yang menyelamatkan ada di dalam diri Yesus Kristus. Adik-adik, pernahkah adik-adik melihat dan merasakan angin ribut atau tofan? Di mana? Bagaimana rasanya? Apakah yang terjadi pada saat itu? Bagaimana perasaan adik-adik ketika tiba-tiba angin ribut datang mengempas? Peristiwa datangnya angin ribut pernah terjadi pada zaman Yesus ketika Yesus bersama dengan para murid-muridnya hendak bertolak ke seberang danau dengan perahu untuk memberitakan Injil. Tiba-tiba mengamuklah angin taufan ribut sehingga menyebabkan perahu mereka menjadi oleng karena diterpang angin dan gelombang. Mari kita saksikan video berikut ini. Yesus meredakan angin ribut. Pada suatu hari, Yesus naik perahu bersama dengan murid-muridnya. Mereka berlayar ke seberang danau. Di perjalanan, Yesus tertidur. Tiba-tiba datanglah murid-murid Yesus panik dan membangunkan dia. Guru, kita binasa! Akan tetapi, Yesus bangkit berdiri dan menegur angin itu. Diam, tenanglah. Maka angin ribut dan air pun tenang kembali. Ya adik-adik, dari video yang kita lihat tadi, di situ menampakkan bahwa murid-murid menunjukkan 2 sikap. Yaitu yang pertama, kalau kita baca di Matius 8 ayat 26, di situ ada 2 sikap. Yang pertama, rasa takut. Siapa di antara adik-adik yang pernah merasa takut? Ketakutan adalah perasaan yang muncul di dalam diri seseorang ketika berhadapan dengan suatu peristiwa yang mengguncang kehidupan, entah itu bencana alam, angin ribut, atau tantangan lain seperti yang saat ini kita alami, yaitu
wabah COVID-19. Adik-adik, murid-murid merasakan ketakutan karena mereka merasa seolah-olah akan mati atau binasa. Karena badai atau angin tersebut bisa saja menggelamkan perahu mereka. Bahkan mereka merasa bahwa pada saat itu tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan kehidupan mereka, termasuk kemampuan mereka sebagai para nelayan yang handal dan cakap di laut pun. Mereka merasa bahwa mereka akan diterpa angin ribut tersebut. Dan yang sikap kedua adalah sikap kurang percaya. Dalam menghadapi gelombang yang besar itu, adik-adik, murid-murid itu merasa ketakutan luar biasa. Ketakutan melahirkan sikap yang kurang percaya dalam kehidupan mereka. Sebagai orang-orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus, yang pernah merasakan dan menyaksikan berbagai tanda mujizat yang pernah Yesus lakukan, mesti para murid percaya dan bergantung kepada Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Justru murid-murid menjadi kurang percaya bahwa Yesus sanggup menyelamatkan kehidupan mereka. Sikap murid-murid akhirnya dikritik oleh Yesus. Yesus menegurkan perilaku mereka. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Pada ayat ke-26. Teguran Yesus kepada mereka kemudian dilanjutkan dengan sikap tindakan Yesus, yakni bangun dan menghardik angin dan danau itu menjadi teduh. Adik-adik bayangkan, begitu mereka menyaksikan mujizat yang dilakukan Yesus terhadap alam, sehingga danau itu menjadi teduh atau tenang seperti semula. Adik-adik, kekuatan Injil yang menyelamatkan ada di dalam diri Yesus Kristus. Kita harus percaya itu, bahwa kekuatan yang menyelamatkan kita itu berada di dalam diri Yesus Kristus. Kita lihat tadi peristiwa Yesus menedukkan angin ribut, mau menyadarkan bahwa murid-murid bahwa kuasa Yesus sanggup melakukan berbagai mujizat tidak dapat dilakukan oleh manusia. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita akan berhadapan dengan berbagai kuasa yang mengancam kehidupan kita. Kuasa-kuasa tersebut dapat datang dari luar kita, yang muncul dalam wujud tantangan atau ancaman, misalnya wabah COVID yang saat ini kita alami. Tetapi kita harus percaya bahwa kuasa Yesus adalah kuasa yang menyelamatkan kehidupan kita. Dengan demikian, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh kalah terhadap berbagai kuasa tersebut. Tetapi sebaliknya, menghadapi tantangan ini, kita harus tetap berserah diri dan percaya bahwa walaupun kita di tengah-tengah COVID-19 ini, tapi tangan Tuhan begitu panjang tetap merangkul akan kehidupan kita. Demikianlah cerita kita di hari ini. Jadi kesimpulan dari cerita kita di hari ini bahwa adik-adik, Yesus berkuasa atas alam dan segala peristiwa yang terjadi di dalamnya. Peristiwa Yesus menedukkan angin ribut, mau menyadarkan murid-murid bahwa kuasa Yesus sanggup melakukan mujizat tidak dapat dilakukan oleh manusia. Jadi menyadarkan murid-murid, menyadarkan kita bahwa walaupun kita di tengah COVID-19 ini, wabah COVID-19 ini, tapi kuasa mujizat Tuhan tetap ada untuk kita. Dan ketika kita menggantungkan hidup kita dan mengandalkan Yesus dalam hidup kita, maka Ia akan halau ancaman tantangan sewaktu-waktu datang untuk mengancam kehidupan kita. Demikianlah adik-adik cerita Tante Nona di hari ini. Sampai kita bertemu lagi. Shalom, dadah.